Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagi yang baru, perkenalkan, nama aku Farihah Fatmawati. Di video kali ini aku mau sharing tentang skincare rutin terbaru aku. Sebelum ke produk-produknya, aku mau sharing bahwa kulit aku ini kombinasi cenderung oily. Dulu pernah super oily, pernah juga di fase yang agak kering, tapi sekarang kombinasi ke super oily. Dan aku mau jelasin juga bahwa produk yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, meskipun kulit kita setipe, dan sebaliknya. Produk yang cocok di kalian juga belum tentu cocok di aku, tapi aku bakal jelasin sih kenapa aku pilih ini dan kandungannya apa dan bagusnya untuk apa. Semoga bisa membantu kalian dalam mencari perskincarean gitu. Gak usah lama-lama, yuk langsung ke produknya aja kalian. Yang pertama, untuk cleansingnya aku udah nggak double cleansing lagi. Kalau dulu pernah pakai micellar water terus facial foam, tapi sekarang aku udah mengurangi sesuatu yang menggesek-gesek di muka aku. Aku mengurangi penggunaan kapas juga karena biar nggak nyampah gitu. Jadi aku langsung facial wash aja, entah itu pagi atau sore setelah pulang kerja. Aku selalu pakai ini. Kayaknya ini udah berkali-kali produknya aku share ya. Tapi dulu aku pakainya yang Acne, sekarang pakainya Sensasia Botanicals Unscented Soapless Facial Cleanser. Jadi aku coba-coba sih yang unscented ini gimana rasanya, ternyata juga enak, bersih, dan cocok juga di kulit aku. Awalnya sih kurang suka sama baunya karena ada bau yang kurang menyenangkan. Bagi kalian yang nggak suka bau-bau yang tidak enak, ya nggak cocok sih pakai ini. Tapi lama-lama kebiasaan sih, karena aku pakainya udah lama banget. Kenapa aku pakai ini? Sama alasannya seperti yang Acne Clarifying, karena dia surfaktannya mild menggunakan desil glucoside gitu, dan ada aloe extract, aloe juice-nya. Jadi dia memang lumayan lembab dan lumayan bersih juga sebenarnya untuk kulit aku yang nggak pakai makeup tebel-tebel sih, cuma sunscreen dan bedak. Ini menurut aku sih lumayan bersih dengan pemakaian massage di kulit sekitar 60 detik gitu. Tapi aku cleansingnya emang agak banyak, pagi, malam, dan siang. Sebenarnya sih kurang baik kebanyakan menggunakan cleanser, cuma ini bekerja di kulit aku gitu. Kalau siang karena suka dibawa kemana-mana, kalau tadi kan botolnya gede gitu, biasanya ganti-ganti sih. Dulu pernah bawa yang Wardah Aloe Hydra Melt gitu, tapi sekarang aku coba ini Pond's Age Miracle Facial Foam gitu. Kenapa aku pilih ini awalnya? Karena dia bahannya juga mild gitu. Pertama glycerin dulu baru air, jadi itu membuat menarik buat aku gitu. Pasti dia lembab banget dong, glycerin duluan baru air. Cuma nggak tahu ya ini apakah glycerin dan airnya tuh 1:1 atau lebih banyak glycerinnya. Terus surfaktannya juga yang mild-mild, yaitu dia menggunakan sodium cocoyl glycinate. Sebenarnya banyak yang surfaktan pertamanya itu, dan memang nggak terlalu mengeringkan di kulit, tapi nggak sesuai ekspektasiku juga yang melembabkan banget gitu, enggak. Cuma aku rada kecewa di ada kandungan silikanya ternyata. Jadi aku nggak nyadar sih waktu beli ini gitu. Ternyata ada kayak microbeads dari silika gitu yang bikin scrub gitu, tapi sedikit, jadi nggak terlalu bikin kulit kering, nggak mengiritasi kulit juga. Cuma aku kan pengen ngurangi tadi kapas, microbeads juga kan dia ke lingkungan juga kurang baik ya, pengen ngurangi aja sih hal-hal seperti itu. Tapi selain itu untuk efek di kulit sih nggak yang bikin kulit aku gimana-gimana, masih oke-oke aja. Bahkan aku cleansing 3 kali pun masih aman-aman aja. Nextnya itu cleansing. Nah setelah cleansing untuk pagi dan malam aku biasanya pakai toner dari Simple Soothing Facial Toner 100% alcohol free. Kenapa aku pakai ini? Awalnya aku tertarik sama produk ini karena dia banyak mengandung bahan-bahan yang calming, soothing, menenangkan gitu. Sementara kulit aku tuh sangat membutuhkan produk-produk yang menenangkan, karena setiap jerawatan tuh seringnya merah-merah. Ini aja udah agak ditutupi sama loose powder, jadi merah-merah gitu, dan ini juga udah mendingan dibandingkan sebelumnya. Jadi aku butuh zat-zat yang menenangkan. Di toner ini dia mengandung chamomile extract, terus dia juga ada gliserinnya untuk melembabkan, tapi nggak di awal-awal. Ada niacinamide-nya, panthenol. Jadi karena mengandung banyak zat, ada allantoinnya juga, zat-zat yang menenangkan kulit, jadi aku tertarik sama ini. Melembabkannya sih nggak yang melembabkan banget ya, cukup basah gitu aja. Masih lebih melembabkan boosternya Wardah yang seaweed. Tapi kalau butuh menenangkan ini lumayan sih. Next, setelah toner aku pakai essence. Jadi aku sih untuk step toner, essence, serum dan lain sebagainya itu nggak harus essence dulu baru serum atau sebagainya, tapi melihat ke konsistensinya aja, ke teksturnya aja, dari cair ke kental gitu. Nggak harus produk apa dulu gitu. Nah aku pakai essence-nya Wardah ini, maaf ya udah hilang-hilang sampean tulisannya karena aku suka banget sama produk ini. Ini kayaknya udah botol ketiga aku, udah tinggal dikit. Wardah yang White Secret, ini essence-nya White Secret. Kenapa aku suka ini? Karena mengandung niacinamide. Ini banyak banget aku posting di story aku. Mungkin orang-orang udah pada bosen karena niacinamide itu
ingredients favorit aku, karena dia ingredient yang multitasking, nggak hanya mencerahkan tapi juga menenangkan kulit, tapi juga sebagai antioksidan, kan wow banget gitu. Dan alhamdulillahnya aku cocok. Ada lagi dia juga sebagai anti iritasi. Mungkin ada beberapa orang yang nggak cocok sama niacinamide, tapi nggak banyak, baru dengar akhir-akhir ini sih. Padahal seharusnya niacinamide kan anti iritasi, malah kalau ada iritasi harusnya dari zat lain, tapi memang ada beberapa orang yang kurang cocok dengan zat niacinamide. Next, setelah pakai essence-nya Wardah, aku pakai AHA 7 Whitehead Power Liquid punyanya COSRX. Jadi aku pakai ini setelah aku sudah kebal dengan tonernya yang AHA BHA. Jadi jangan kalian menggunakan ini kalau belum pernah pakai acid. Kenapa? Karena dia udah mengandung AHA 7%. Itu menurut aku sih lumayan tinggi. Meskipun ada toner AHA kayak untuk pemula kan, toner itu mengandung 7% juga kalau nggak salah punyanya Pixi, tapi itu juga untuk pemula ya nggak baik juga gitu kalau sering-sering dipakai. Aku saranin sih untuk pemula menggunakan acid pakai tonernya dulu karena kadarnya lebih rendah. Karena aku udah mempan pakai itu dan kurang malahan, jadi aku naik tingkat ke yang 7%. Ya karena itu aku menggunakan COSRX ini dan lumayan membantu banget mengurangi beruntusan-beruntusan di kulit aku. Kelihatan banget ketika aku jerawatan ini lumayan bisa menyembuhkan. Awalnya sih kurang karena aku pakainya malam aja, terus aku naik tingkat ke paginya juga aku pakai dan lumayan kelihatan hasilnya, sangat membantu menurunkan beruntusan aku. Dan ini juga nggak ada parfumnya. Next, lanjut setelah ke AHA Power Liquid, aku pakai BHA-nya dari COSRX juga, Natural BHA Skin Returning Emulsion. Tapi sebenarnya aku pilih produk ini bukan karena BHA-nya, tapi karena dia mengandung Centella asiatica Lip Water 79,3%. Ada kandungan BHA-nya 1%, cuma BHA-nya COSRX ini betaine salicylate. Jadi dia lebih mild jauh dibandingkan salicylic acid. Jadi ketika kalian udah pernah coba BHA-nya COSRX itu nggak mempan, mungkin kalian perlu BHA dalam bentuk salicylic acid. Betaine salicylate ini dia bisa larut air, sementara salicylic acid itu dia bisa larut minyak gitu. Jadi salicylic acid itu memang bisa masuk lebih dalam ke pori-pori dan biasanya kandungannya maksimal 2% biasanya, meskipun sekarang sudah banyak bermunculan produk-produk BHA yang melebihi 2%. Jadi aku pilih ini karena Centella asiaticanya dan bentuknya emulsion gitu, makanya aku pakai si Power Liquid duluan, agak encer dibandingkan ini, dia agak lotion gitu. Cuma dia nggak kerasa berminyak dan dia mengandung alkohol, meskipun di bawah-bawah itu alkoholnya. Dulu pernah aku punya kulit yang karena alkohol sedikit itu iritasi dan merah-merah, tapi sekarang alhamdulillah sudah enggak, jadi aku sudah bisa pakai ini. Dan dia juga mengandung tea tree leaf oil. Bagi yang sensitif sama essential oil kayaknya nggak cocok pakai produk ini, tapi kalau nggak sensitif sih cocok-cocok aja, bahkan tea tree oil kan bagus juga buat jerawat. Lanjut, nah kalau di malam hari aku langsung pakai moisturizer. Sebelumnya kan aku pakai COSRX yang Honey Overnight Sleeping Mask, karena udah kehabisan dan mahal, aku belinya selalu pas diskon. Jadi kalau nggak diskon nggak beli, dan aku coba cari alternatif yang murah dan mudah didapat. Dan aku terkejut aja sih, ternyata cocok. Yaitu ini, kelihatan nggak ya? Sari Ayu, sorry ini cahayanya agak. Sari Ayu Night Cream yang putih langsat. Kalau untuk efek mencerahkannya ini sih aku nggak seberapa melihat. Kenapa? Karena aku udah pakai produk-produk yang mengandung niacinamide dan AHA, jadi kulit aku itu kelihatan lebih cerah. Ya bisa jadi karena mereka gitu. Tapi untuk ngelembapinnya, untuk sebagai moisturizer ya, moisturizer kan fungsinya untuk ngesil, menutup kelembapan yang sudah ada di kulit supaya nggak cepat menguap, dan dia sangat membantu. Kerjanya kerasa banget dan nggak rasa basah gitu loh. Jadi rasanya benar-benar kayak ada yang ngesil tapi ringan, karena aku makanya juga tipis-tipis dan nggak bikin aku makin keluar breakoutnya gitu. Kenapa aku pilih ini? Awalnya aku penasaran karena dia ekstrak langsatnya lumayan tinggi. Aku lupa dia di nomor 3 apa nomor 4 gitu, di belakang sini udah nggak ada adanya di kotaknya. Karena itu aku penasaran ekstrak langsat itu apakah ngefek banget sih di aku. Sampai sekarang sih karena belum ngabisin produknya, jadi aku nggak tahu efek ekstrak langsat di muka aku, tapi secara teksturnya aku suka dan secara cocoknya cocok banget karena nggak nambah beruntusan di muka aku. Dia emoliennya itu menggunakan caprylic triglyceride. Jadi caprylic triglyceride ini emang agak rada tricky juga. Kenapa? Sebenarnya dia itu emolien yang nggak greasy feeling gitu, nggak ngerasa berminyak dan nggak clogging pores gitu sebenarnya. Cuma terkadang karena kan dia caprylic triglyceride itu dari coconut oil atau dari minyak kelapa,
terkadang ada kandungan minyak kelapanya di dalam caprylic triglyceride itu, jadi kadang itulah yang menyumbat pori, dan alhamdulillah produk ini sih nggak menyumbat pori di aku. Nah ini kalau malam, ini nggak aku pakai di pagi hari. Kenapa? Karena sunscreen aku itu udah kayak pelembab di aku, dan kalian pasti udah pada tahu sunscreen andalan aku udah lokal, murah, dan proteksinya cukup banget sih kalau aku rasa, yaitu Wardah Sunscreen Gel SPF 30 dan PA+++++, plusnya udah 3. Jadi aku sukanya dia sudah SPF dan PA++. Dia melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Dia produk lokal, Wardah, halal, dan murah, 30-an berapa gitu kalau di online shop, tapi aku sering dapetnya sih di bawah itu. Dan nggak bikin aku breakout juga, teksturnya kayak moisturizer, jadi nggak perlu pakai pelembab lagi sebelumnya kalau di kulit berminyak kayak aku. Cuma ini nggak bisa dipakai tanpa bedak, jadi kalau kalian pemakai sunscreen dan bukan pemakai bedak, yang contohnya cowok lah ya, kalau pakai produk kan ya nggak pakai bedak gitu rata-rata, yang mungkin kurang suka sama tekstur sticky-nya gitu. Tapi untuk cewek kan karena selalu dipakein bedak sih, oke-oke aja. Segitu dulu video aku kali ini, semoga sangat membantu, dan sampai jumpa di channel berikutnya. Mohon maaf, video berikutnya. Bye!